Setelah memasuki dungeon, Pak Song dan para hunter lain mulai mengalahkan monster goblin yang mereka temui. Mereka lalu terkejut melihat kemampuan Jinwo yang ternyata sudah meningkat karena berhasil mengalahkan monster tanpa terluka. Saat meneruskan perjalanan, belum jauh berjalan mereka pun menemukan 3 jalur terowongan yang berbeda dan memutuskan untuk berpencar supaya bisa menyelesaikan dungeon lebih cepat. Kang Taeshi dan para napi akan mengambil jalur kanan, sementara Jinwo mengusulkan Pak Song dan Juhe untuk mengambil jalur kiri karena dirinya yang sekarang bisa merasakan hawa kekuatan bos dungeon yang berada di sana. Dan yang terakhir Pak Kim dan Kang akan mengambil jalur tengah. 分かれ道だ。難易度が思ったより低いんで見てに分かれて進みません。僕は服役者たちと右へ行くので俺たちは左側に行きましょう。分かった。じゃあ俺たちは真ん中だ。 Waktu mereka lagi berpencar ini, Pak Kim yang menyadari kesalahannya karena udah ninggalin Jinwo di kuil Kartenon berniat untuk meminta maaf sambil menundukkan kepalanya. Tapi sayang Wak Nasib berkata lain karena waktu meneruskan perjalanan, mereka ini ketemu sama Kang Taeshi yang lagi ngabisin para napi karena rupanya dia adalah si pria misterius yang dijumpain sama Bapak Lusuh untuk ngebunuh para napi yang ternyata udah melecehkan anaknya sampai bunuh diri dengan imbalan uang 3 miliar. Dan setelah selesai dengan para napi, Pak Kim dan Kang pun gak luput dari serangan Kang Taeshi yang rupanya adalah seorang psikopat. Mendengar suara teriakan, Jinwo and the gang langsung bergegas menuju ke sumber suara. Tapi waktu mereka nyampe, semua udah terlambat karena kondisi Pak Kim yang sakaratul maut, sedangkan yang lain udah modar karena lupa bernapas. そうさなんだこれは。カンさんキムさん Jinwo dengan cepat langsung nyuruh Juhe untuk ngobatin Pak Kim dengan kekuatannya. Tapi kondisinya yang udah kasep ini nggak bisa diobatin karena udah kehilangan banyak darah. Dengan nafas yang terengah-engah dan sisa tenaga yang dimiliki, Pak Kim meminta maaf dengan tulus sama Jinwo atas kejadian di kuil Kartenon. Dan setelah selesai minta maaf, dia pun menghembuskan napas terakhirnya. Masih masa berkabung, tiba-tiba mereka diserang sama Kang Taeshi. Tapi Jinwo secara refleks bisa menahan serangan tersebut dengan mudah. Rupanya Kang Taeshi ini dari awal memang berencana mau ngebantai semua anggota raid untuk ngilangin jejak dirinya yang lagi menjalani kerja sampingan sebagai pembunuh bayaran supaya nggak ketahuan sama asosiasi hunter. カンさん、あんたがやったのか。だとしたらゴミだな。 Pak Song yang menilai hunter kelas B kayak Kang Taeshi nggak imbang kalau dilawan sama Jinwo berniat mengalahkannya dengan bantuan kekuatan Juhe. Tapi meski demikian, dirinya tetap nggak bisa ngimbangin kekuatan dan juga kecepatan dari Kang Taeshi. Memanfaatkan kecepatannya, Kang Taeshi yang seorang hunter tipe assassin terus menyerang Pak Song yang seorang hunter tipe mage yang memiliki kecepatan lebih lambat darinya. Saat akan dihabisi sama Kang Taeshi, Pak Song secara tiba-tiba melancarkan serangan sihir api miliknya. Namun Kang Taeshi dengan pergerakannya yang cepat mampu menghindari serangan tersebut. Dan saat benar-benar akan dihabisi, Jinwo pun dengan cepat langsung menyelamatkan Pak Song. 暗殺系ハンターの速度についてこれるわけがないんだよ。終わりだ。作戦は悪くなかった。死ね。Terkejut dengan kekuatan dan pergerakan Jinwo yang cepat, Kang Taeshi pun teringat kalau dia itu adalah hunter lemah dengan kekuatan yang hanya bernilai 10 dan bisa menjadi kuat seperti sekarang karena mengalami kebangkitan kedua. Berniat mengalahkan Jinwo yang walaupun kuat tapi masih minim pengalaman alias amatir, Kang Taeshi ini menggunakan 2 pisau belati untuk menyerang Jinwo dengan serius. Dan sistem yang mendeteksi adanya niat membunuh dari Kang Taeshi secara otomatis mengeluarkan misi darurat untuk menghabisinya karena membahayakan keselamatan Jinwo. その経験は浅そうだ。先輩として僕がいろいろと教えてやろう。E 級が再覚醒したところで知れている。私の知る孫君の姿はもうどこにもない。あ？さっきむき出しにすんのやめてくんないか。ほら。 Jinwo yang mulai bertarung dengan serius lalu pakai skill sprint untuk menyerang dan berhasil mengenai Kang Taeshi. Namun efek senjata miliknya nggak ngaruh sama sekali karena level lawannya yang cukup kuat. Di tengah pertarungan, Jinwo dibuat terkejut waktu Kang Taeshi pakai skill kamuflase dan melukai kakinya supaya nggak bisa bergerak dengan cepat kayak sebelumnya. Tapi kemudian Kang Taeshi lah yang dibuat lebih terkejut waktu ngelihat luka Jinwo yang sembuh seketika karena dirinya yang pakai pemulihan kondisi dari sistem. Saat Kang Taeshi mau nyerang lagi pakai skill kamuflase miliknya, Jinwo berhasil menangkis semua serangannya dengan merasakan niat membunuh milik Kang Taeshi. Dan waktu Jinwo pakai skill niat membunuh miliknya, Kang Taeshi yang terkena efeknya sampai gerakannya melambat ini pun kena tikam dan berhasil dikalahkan.
状態の回復。一瞬で回復した。なんだ。Setelah mengalahkan Kang Pengsi, Jinwo pun mendapatkan skill kamuflase yang dimilikinya. Dia lalu meminta Pak Song dan Juhe untuk pergi duluan karena dirinya akan mengalahkan bos agar dungeon bisa segera ditutup. Waktu udah di luar dungeon, mereka bertiga kemudian diinterogasi sama Wo Jinchul dari Departemen Pengawasan Hunter. Dan sebagai ucapan terima kasih, Pak Song pun berbohong kalau dirinya lah yang mengalahkan Kang Pengsi dengan bantuan Juhe supaya Jinwo yang menyembunyikan kekuatannya nggak sampai ketahuan. Wo Jinchul lalu minta maaf atas kekacauan yang disebabkan oleh anak buahnya. Dia juga ngingetin Jinwo untuk berhati-hati karena Dongsu yang merupakan salah satu hunter kelas S sedang mengincar dirinya untuk balas dendam atas kematian kakaknya. 何の恩返しということにしておいてくれ。長生きしたければお気をつけください。弟であるファンドンスハンターがあなたたちを狙っているかもしれない。 Selesai melakukan raid, Juhe yang pulang bareng sama Jinwo bilang sama dia kalau dirinya akan pensiun jadi hunter karena nggak punya cukup keberanian untuk mengatasi trauma yang dialaminya setelah kejadian di kuil Kartenon. Besoknya Jinwo pun mulai melakukan raid sama Jinho. Dan sesuai saran dari Jinwo, Jinho ini merekrut 6 orang hunter meskipun mereka nantinya cuma akan menunggu di luar dungeon selama Jinwo dan Jinho melakukan raid. 1 jam berlalu setelah Jinwo dan Jinho masuk ke dalam dungeon, para anggota raid yang awalnya ragu kalau mereka berdua bisa menyelesaikan dungeon dibuat terkejut karena mereka yang udah selesai dan keluar dari dungeon tanpa luka sedikit pun. はい。本当に2人で行ったぞ。大丈夫なのか？嘘だろ。ボスを倒せたのか。こいつら、一体何者なんだ。 Setelah menyelesaikan raid di hari pertama, di hari kedua Jinwo yang terus naik level ini mendapat pemberitahuan dari sistem kalau dia bisa mengambil misi untuk mengganti status job miliknya. Di lain tempat, lebih tepatnya di White Tiger Guild, kita diperlihatkan seorang manajer administrasi bernama An Sang-min yang mendapat laporan dari anak buahnya kalau ada tim raid yang mampu menyelesaikan dungeon dengan sangat cepat dan memborong semua dungeon tingkat C pada hari itu. Mendengar hal itu, Pak An pun langsung meluncur ke TKP. Dia lalu dibuat terkejut karena anggota raid hanya menunggu di luar dungeon, dan yang masuk ternyata hanya 2 orang yaitu Jinwo dan Jinho. なんだ。まるで遠足じゃないか。ソンハンター。攻撃隊を置いて自分たちだけで潜ったのか。 Selesai melakukan raid, Jinwo ini langsung dihampiri sama Pak An dan anak buahnya yang berniat untuk merekrut dirinya. Tanpa basa-basi, Pak An langsung menawarkan bayaran 2 kali lipat dari yang diberikan Jinho agar Jinwo mau bergabung sama White Tiger Guild. Tapi langsung diem gak berkutik waktu tahu kalau bayaran yang diberikan bernilai 30 miliar. Jinwo yang ngerasa nggak ada yang perlu diomongin lagi kemudian pergi dari situ. Namun ternyata dia belum pergi karena rupanya dia pakai skill kamuflase untuk ngancem Pak An yang udah ngorek informasi dirinya. Setelah Pak An jelasin kalau dia nyari info cuma untuk ngerekrut Jinwo dan gak ada niat buruk sama sekali, barulah Jinwo percaya dan ngasih ramuan penyembuh instan sama Pak An. これは隠密スキル。申し訳ありません。ですが悪気があったわけではないので。嘘だろ。傷が消えた。 Pak An lalu bilang kalau guildnya kehabisan dungeon tingkat C untuk latihan karena semuanya diborong sama Jinwo. Dan Jinwo yang udah memonopoli dungeon langsung menjual dungeon miliknya dengan harga 200 juta karena besok dia mau ngambil misi untuk mengganti status job miliknya dan gak akan melakukan raid. Pak An pun baru menyadari kalau dirinya itu ditipu waktu besoknya dia nengok ternyata masih banyak dungeon tingkat C dengan harga 60 jutaan. 商談成立です。それでは3つ譲って。うちの区域で C 級ゲートが余っている。はい。こりゃ私が1本取られたよ。侮れない人だ。